Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Shahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM yang telah memberikan tempat, memberikan waktu kepada kita semua jamaah masjid ini untuk melaksanakan agenda rutin kita sebagaimana biasanya hari Ahad malam Senin, tepatnya di jam 20 atau jam 8.00 malam sampai selesai. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat
pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saya ingin menasihati untuk pribadi sebelum kita mulai tahsin. Seperti biasa, nasihat ini penting karena dalam Al-Quran itu ditegaskan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dengan mengingatkan mereka, orang-orang beriman itu, pengingat itu adalah menjadi manfaat bagi orang-orang yang yakin dan percaya. Jadi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya kita sebagai seorang beriman pasti ingin kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Seperti kita memanjatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi pada kenyataannya memang hidup di dunia ini selalu ada rintangan, ada tantangan, ada hambatan, ada godaan, ada ranjau-ranjau yang menghampiri kita. Oleh karena itu, orang yang beriman itu katanya, orang yang bertakwa, orang beriman, maka dia hidup di dunia ini harus hati-hati. Hati-hati dalam segala hal, dalam segala hal, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik hatinya, dan segala tingkah laku kita itu karena selalu dipantau oleh CCTV, malaikat raqib dan atid. Saya selalu menggambarkan CCTV ya, karena CCTV itu kita itu kerasanya itu kalau di layar monitor itu, tadi juga masuk tahu komputer ya, ternyata di situ ada layar besar, terlihat tuh jalan terus motor orang tuh terlihat, jadi gerak-gerik kita itu terlihat, cuma tanpa kita sadari memang ya. Waalaikumsalam. Tanpa kita sadari, ya perbuatan kita itu kalau kita tidak melihat dengan kacamata iman, maka ya jojong aja, ya, terserah kita gitu ya. Padahal kalau kita dipantau, maya izin ya melakukan sesuatu yang tidak berkenan itu izinlah, malu lah gitu ya, malu. Kata orang Serang mah izin gitu, lakuin ini gitu izin gitu, malu. Padahal ya dilihat tuh gitu kan, ada CCTV-nya. Masya Allah ya, kalau kita ngebayangin masa muda ya, masa muda balik ya, tentunya pasti kita juga banyak dosanya ya. Saya pribadi manusia biasa, pasti banyak melakukan dosa. Itu kalau dihayati ya Allah. Makanya bulan Rajab ini Pak, kita banyak-banyak istighfar pada Allah. Kenapa bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang haram, bulannya Allah, bulan di mana setiap amal ibadah itu dilipat gandakan di sisi Allah. Tetapi sebaliknya kalau kita berbuat maksiat, maka maksiatnya dilipat gandakan di sisi Allah. Kenapa bisa bulan Rajab ini bisa bisa dimulakan, bisa agung? Ternyata di dalamnya terjadi satu kejadian yang sangat luar biasa, dinamakan dengan Isra Mi'raj. Jadi Isra itu di dalam tadi yang saya bacakan ayatnya di awal muqaddimah itu adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Kanjeng Nabi ini sudah skenario Allah ya kan. Kenapa Kanjeng Nabi ini diberangkatkan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha? Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi itu disebutnya Amul Hazn, tahun kesedihan, meninggal istrinya, terus ditinggal wafat siapa? Yang membela Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Pamannya ya, yang membela Kanjeng Nabi. Jadi istilahnya tidak ada backing gitu ya. Waktu masih ada Khadijah ini luar biasa, wanita kaya, yang kekayaan itu bahasanya sepertiga orang Arab itu paling kaya itu Ibunda Khadijah.
Tapi ketika bersama Nabi, hartanya habis buat dakwah, buat membela Islam, ya Allah. Nah di situ kan Kanjeng Nabi pasti memikir, ya Allah, udah nggak ada istri, nggak ada paman yang membela. Kalau ada yang macam-macam sama Kanjeng Nabi, ada pamannya yang siap ini. Istilahnya kalau ini mah jenderalnya lah gitu ya, di belakang Kanjeng. Jadi nggak ada yang berani. Barang ini ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, sedih. Hijrah ke Taif, Pak. Hijrah ke Taif itu bukan dapat penerimaan yang baik, malah diusir. Terus pokoknya sedih-sedihnya Kanjeng Nabi. Amul hazan, tahun kesedihan. Sehingga Allah menjamu Kanjeng Nabi, memperjalankan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini karena naik buruk ya, mungkin kalau pesawat itu pesawat jet mungkin ya, gitu ya, kayak secepat kilat ya. Wallahu alam kecepatannya seperti apa, yang jelas itu mukjizat. Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa itu, naik ke Sidratul Muntaha itu, langit ke-1, langit ke-2, sampai langit ke-7, bertemu dengan Allah, diberikan amanah apa? Mandat apa? Salat 50 waktu. Akhirnya turun di langit keberapa itu ya? Turun ketemu Nabi Musa alaihi salam. Dinego karena Nabi Musa mah ya Nabi keturunan Bani Israel ya, Nabi Musa itu. Wahai Nabi, umatmu tidak akan sanggup 50 waktu. Sholat itu gak akan sanggup. Akhirnya naik lagi ke Allah, minta didiskon 45, diskon lagi 40, bolak-balik sampai 5 waktu. Barang Kanjeng Nabinya ini merasa malu. Walaupun 5 waktu, kata Allah, tetap diberi pahala 50 waktu. Saking sayangnya Allah kepada Nabi, saking sayangnya Allah kepada umat Kanjeng Nabi. Bulak-balik ya sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, pengen dinego lagi. Kalau bisa mah, wahai Rasul, jangan 5 waktu umat. Mending kalau sahabat Rasul mah Abu Bakar, Umar ya, Ali, istilahnya bersama Nabi kan. Kalau sudah tidak ada itu, nanti bagaimana umat paling akhir, tidak ada Nabi. Sanggup nggak? Kuat nggak? Kemungkinan nggak sanggup. Terbukti. 5 waktu juga berat sekali. Akhirnya karena Kanjeng Nabi sudah diamanahkan ilmu, saya malu ketemu Allah. Walaupun 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Sehingga umat Kanjeng Muhammad itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, dan waktu sudah ditentukan. Waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sudah ditentukan waktu. Dalam Al-Quran itu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, setelah dapat amanah salat 5 waktu, ternyata bukan salat itu ya salat aja. Artinya apa? Salat itu bagaimana caranya? Akhirnya Kanjeng Nabi memperjelaskan, shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini nih yang beda pendapat nih. Shallu kama ra'aitumuni. Sholat seperti Kanjeng Nabi. Akhirnya kan sholat ke macam-macam ya. Karena kita mazhabnya ada 4 ya. Mazhabnya ada 4. Yang kalau yang mazhabnya Maliki silahkan. Hanafi silahkan. Hambali silahkan. Syafi'i silahkan. Kalau kita dari gurunya belajarnya dari mazhab Maliki, otomatis kita itu yang ikut. Karena belajarnya itu mazhab Maliki. Karena Indonesia itu mayoritas mazhabnya Syafi'i, termasuk saya pribadi, karena belajarnya dari guru yang mazhabnya Syafi'i, otomatis ibadah sholatnya mazhab Syafi'i. Sehingga ya tidak boleh dibentur-benturkan masalah mazhab. Karena itu ada ilmunya, ada gurunya istilahnya. Kayak semacam saya sanad Quran nih ya, sanad Qurannya Imam Asim riwayah Hafaz. Ada orang membaca Quran riwayatnya Imam Warsh ya, Imam Nafi riwayat Warsh. Ya tidak boleh disalahkan, ada gurunya, jalurnya ke situ. Silakan. Sama-sama benarnya. Yang penting jangan paling benar sendiri.
juga kunut, saya kunut paling jangan begitu ya. Jadi karena kalau punya ilmunya, karena tadi itu gurunya itu beda dari guru belajar di gurunya itu. Dulu waktu zaman saya pesantren itu Pak, antar mohon maaf gitu, antara organisasi ini dengan dibentur-benturkan. Mungkin gitu ya. Orang ngeri termasuk sama guru saya itu ya begini. Tapi ternyata kesini mah lebih bijak. Udah pada mafhum karena sudah ada teknologi ya. Oh ternyata ini benar. Gimana silahkan pendapatnya. Gitu. Jadi masalah kita ibadah itu keyakinan dalam hati harus mantap. Termasuk akidah kita. Jangan sampai mohon maaf ada ulama ahli tafsir ya. Mungkin sudah pada mendengar ini saya sampaikan ke zaman Jumat segala ya. Karena ini masalah akidah. Bahasanya begini, padahal ini ucapan Imam Syafi'i. Bisa jadi kami yang salah agama, bisa jadi mereka yang kafir benar. Begitu, padahal ini masih satu mazhab. Imam Syafi'i kan mengatakan mazhab kami silahkan, bisa jadi kami yang salah, bisa jadi kami yang, tapi masih dalam satu Islam. Ini mah di luar Islam. Mohon maaf. Artinya apa? Sudah melenceng. Jadi orang itu akhirnya meragukan ke Islam. Oh jangan-jangan mereka yang di luar Islam yang benar. Akhirnya begitu. Ini ulama kelas ulama tafsir di Indonesia. Mungkin bapak-bapak sudah mengetahui siapa orang seperti itu. Jadi saya tegaskan, sudah jelas dalam Quran itu benarnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Bukan benar itu prediksi manusia, bukan benar subjektif, bukan. Ini firman Allah, benarnya mutlak. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Karena Islam ini menyempurnakan agama-agama yang telah lalu. Agama yang telah lalu itu ya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, yang yang Qur'annya turun 4 itu. Taurat, Injil, Zabur, yang terakhir Quran. Disempurnakan semua dalam Al-Qur'an. Maka ini adalah yang paling benar. Dalam Quran ada satu ayat lagi yang supaya kita mantap ya. Jangan sampai mohon maaf kalau orang-orang yang awam ya khawatir tergoda itu karena ulama besar Indonesia. Ngomongnya waduh Masya Allah. Ini harus ini diklarifikasi masalah seperti ini. Karena masalah akidah ini. Jadi kita ini harus yakin bahwa agama kita ini paling benar. Dan memang kita ngomongnya juga memang di orang Islam, bukan orang yang luar Islam kan gitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah jelas dalam Quran surah Ali Imran. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rugi sekayan-kayan. Bahasa kiai saya itu urip sepisan orang kebenaran, urip sepisannya. Wis mati mah wis, orang tangi maning nunggu di kiamat. Mbok tua, bapak tua, ibu tua, semua yang udah meninggal itu nggak kembali lagi. Paling bertemu juga dalam mimpi. Nungguin kita yang masih hidup, nunggu kiamat yang sudah meninggal itu. Makanya kalau orang yang menyadari seperti ini, pasti dia akan terus beramal soleh. Ya termasuk kita pada malam hari ini, walaupun sebentar ya, setiap sepekan sekali malam Senin kita rutinkan, mudah-mudahan ini jadi jadi tameng lah gitu. Walaupun kita belum bisa baca Qur'annya, mudah-mudahan ya Allah dimafu baca Qur'annya. Sholat kita belum bisa, karena diperintahkan sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar perintah, berarti harus mempelajari ilmu sholatnya. Tata cara wudhu, tata cara bagaimana rukun wudhu, rukun sholat harus kita ketahui semuanya. Termasuk kayak baca Qur'an. Sama ya. Baca Quran bukan berarti kita asal baca. Setelah saya analisa mengapa Quran itu berpahala satu hurufnya itu 1 sampai ke 10 baik. Karena tadi itu Quran firman Allah, beda dengan ucapan yang lain. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, firman Allah. Sehingga satu huruf itu harus bagus. Alif lam mim. Alif lam mim itu kata hadis bukan satu huruf. Alif satu huruf, walamun
harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Kalau mau ngitung-ngitung pahala Allah itu Rahman Rahim kepada umat Islam itu dibalas dengan 30 kebaikan. Kalau bacanya dalam sholat alif lam mim 1 huruf 700 kebaikan. Masya Allah. Jadi baca alif lam mim saja 700 kebaikan kali 3 2100 kebaikan. Masya Allah. Artinya apa? Mumpung kita masih ada sisa umur ya, karena umur tidak tahu ya. Ayo kita sama-sama berlomba-lomba di dunia ini mencari amal yang terbaik. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima di sisi Allah. Solehnya diterima, ngajinya diterima, semua amal soleh kita diterima sehingga kita mengondol pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tausiahnya, mudah-mudahan berkenan. Selanjutnya mari kita lanjutkan tahsinul Quran. Sudah dibagikan buku tajwid ya? Buku tajwid yang dulu saya belajarnya yang itu betul. Yang itu. Cara menghafalnya juga dulu itu mau diajarkan. Di situ ada seperti menghafal kalimat izhar, apa? Huruf izhar. Akhihaka ilman hazahu ghairu khosir, di situ ada. Terus ikhfa sifda sana kam jada syakhsum qad samadum thayyiban, terus ya sampai selesai. Jadi ada tata cara untuk menghafalnya di situ. Insyaallah bagus itu ya. Dulu waktu MTS, waktu aliyah mempelajarinya tajwid yang warna hijau itu. Kalau kita menguasai itu saja insyaallah bacaan Quran kita bagus. Tinggal kita melatih makharijul huruf. Baik, kita mulai halaman berapa? 142. Walau annana juz 8. Subhanallah ya, kita masuk juz 8. Fatihah dulu ya. Sudah semuanya ketemu? Sudah ya? Fatihah dulu. Saya dulu kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Al-An'am ayat 111, masuk kepada juz 8 ya, awal juz 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta. Wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Gunnahkan wakafnya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Ya, digunnahkan wakafnya. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى
يقترفون لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. 'Alaikum 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 '
berarti dari 111 17 ayat ya, alhamdulillah. Baik, saya akan sampaikan kemarin sudah makhraj syafatain ya, dua bibir. Sekarang yaitu makhraj al-lisan. Al-lisan itu jumlahnya ada 18, tapi dibagi-bagi nanti ya. Nanti yang pertama adalah huruf qaf sama kaf. Huruf qaf sama kaf itu adalah di tenggorokan ya, pangkal tenggorokan agak naik ke langit-langit ya. Nanti kalau yang kafnya adalah dia agak ke bawah. Jadi huruf lisan itu ada 18. Yang pertama qaf, kaf, jim, shin, ya, dod, lam, nun, ra, ta, da, ta, za, sa, za, sa, za, sin. Kita apa namanya? Dua aja ya. Baik. Huruf ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kurang 1. Ya, dod, lam, nun, ro, to, ro, dan ta, zo, sa. Satu lagi di sini. Setelah sa, zat ya. Sa dulu berarti. Sini ada zo, ada sa. Pas ada 18. Nanti kita bagi-bagi dari 18 huruf ini. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan, lidahnya. Jadi nanti lidahnya qaf itu ke langit-langit, kaf itu agak menurun. Nah, di sini ada nanti tengah-tengah lidah. Ya, sya, ya. Jadi yang pertama itu bagiannya adalah tenggorokan, lidah di dekat tenggorokan sini. Tetap lidahnya gerak di sini. Makanya hurufnya huruf al-lisan. Huruf al-lisan ini paling banyak ya, paling banyak tenimbang huruf makhraj huruf yang lain. Sehingga memang huruf lisan ini harus benar-benar dilatih ya. Kayak la, na, ra tuh. Huruf lidah ini
Cuman yang sering kita suka sering kerasa itu la, ro, na, tuh sering kerasa ya. Tapi sebenarnya lidahnya nanti di mana? Apa di ujung, apa di tengah, apa di pangkal tenggorokan? Ka, ko. Lidahnya itu gerak. Kayak nyentuh langit-langit gitu. Ko. Nanti ada ka. Tapi lidahnya tidak nyentuh ke langit-langit. Nah, ini yang pertama, pangkal lidah ya, dekat tenggorokan, pangkal lidah. Jadi lidahnya ke langit-langit. Kalau kaf itu dia agak ke depan, si lidahnya tidak ke langit-langit. Biasa tidak terlalu nyeklok kata orang tua ya kalau ka itu, karena sifatnya hames. Kalau ka itu ada anginnya, ada anginnya. Tapi kalau ko tidak ada anginnya, ko tidak boleh ada anginnya. Sifatnya jahar, sifatnya hamas. Selalu begitu. Satu makharijul huruf selalu dia berlawanan, yang satu sifatnya jahar, yang satu hamas. Begitupun ini huruf di tengah-tengah lidah. Yang pertama itu jim ya. Jadi lidahnya agak ke atas. Ya. Kalau di sini ada ya. Tuh. Ya itu agak ke atas lidahnya. Ya. Nah, baru yang kedua sin besar. Sin besar itu tengah-tengah lidah. Sya. Yang ketiga iya. Tengah-tengah lidah. Iya. Iya. Jangan sampai iya karena budu iya. Harus tasydidkan itu. Iya karena budu iya karena nasta'in. Nanti ada satu huruf nih. Berarti kita 3 ya. 3. Yang ketiga makhrajnya dod. Dod itu di lidahnya samping kiri menyentuh gigi geraham atau gusi ya, ke sini, ke kiri atau ke kanan boleh, atau boleh dua-duanya. Saya diajarin oleh Kiai Muhsin Salim itu, yang dosen PTIQ Jakarta itu, waktu pelatihan itu, ternyata god ini boleh ke kiri, boleh ke kanan lidahnya. Gitu. Atau dua-duanya. Gitu. Walau sifatnya tak ini istitolah itu memanjang. Walau atau ke kiri walau atau dua-duanya walau. Jadi kerasa di sini. Kerasa ya. Nah, kita melatih 3 letak di lidah ini aja, masya Allah ya, luar biasa. Sin besar itu dia sifatnya hamas, ada anginnya, desis. Ya, tengah-tengah lidah tapi berdesis. Desis ya. Kemudian jim itu jahar, ya juga jahar, tidak ada anginnya. Ja. Jangan sampai ja. Ada anginnya. Tidak boleh jim itu. Tidak boleh ada anginnya. Jim ataupun zaid itu bukan hamas. Kita sudah tahu ya antara perbedaan hamas dengan jahar itu. Kalau hamas itu ada anginnya 10 huruf. Kalau yang jahar 18 huruf tidak ada anginnya. Masih ingat itu apa kaidahnya? Fahadzuhu syahsu sakat. Huruf yang hamas itu, ya rumusnya ini. Fahadzuhu hurufnya. Fahadzuhu syah kha ini ya. Sun sakata fahadzuhu syahsun sakat. Maka hurufnya ada 10 ini yang ada anginnya. Selain daripada 10 ini, maka tidak boleh ada anginnya. Ba tidak boleh ada anginnya. Ja tidak boleh ada anginnya. Fa ada, ha ada, sa ada, ha ada, sya nih sin besar ketemu ya. Sya ada berarti huruf hamas. Ya tidak ada. Kha berarti sini. Kha tidak ada di sini huruf lisan, enggak ada kha. Kha, so nanti ketemu so di situ.
So itu ternyata nih lidah ya. Lidah itu kan begini. Ya. Sehat gitu kan? Rempel ini huruf-huruf ini. Di sini kan dot nih ya, dot ya. Lot, ininya gigi lah gitu ya. Ini ada gigi juga di gigi depan, yang gigi samping kanan, samping kiri. Nah ternyata di sini nih, di ujung lidah ini ada so. Beda bunyinya. So. Ihdinal si. Ihdinal si. Di sini. Nanti di sini ada tuh, makanya di ujung tuh ya. Ada sa, so tuh ya. Ada go sini nih, ada Allah, ada sa ujung lidah, ada za, ada so tuh, pas ini so sini. Jadi memang urutan di sini ngepasin dengan makharijul huruf al-lisan. Dari sini dulu, kemudian naik ke lisan, ke tengah-tengah, ke ujung, ke pinggir, ke ujung. Kita nanti lanjutkan ya. Jadi cukup sampai sini dulu, sampai dot dulu. Pekan depan mudah-mudahan yang lam sampai ini kita bahas. Jadi bagusnya memang digambar. Nanti di situ di tajwid itu ada nggak ini apa gambar apa? Makhluk ada nggak Pak Haji di situ? Nggak ada ya? Ada keterangan doang. Ada keterangannya doang. Iya makanya itu. Nah letaknya ini yang kita bingung di mana sih gitu. Tak itu ya. Tak itu ternyata tak itu memang di ujung lidah nyentuh gigi yang seriang atas gini. Kan gigi ini 2 nih ya. 4 lah depannya 4 ya. Ta. Satu tempat sama dal tuh. Makanya di sini dal ta ya. Ta. Satu tempat. Ta. Jangan sampai da gitu kan. Jangan da ya. Da ya. Ta. To juga sama nih. To itu memang sifatnya ta, sifatnya isti'la ya. Isti'la, mencucu. Tapi dia masih serembesan dengan ta, da, to. Ini satu makhraj. Ini la, na, ro satu makhraj. Ini dha, sa, za, so masih satu makhraj. Nanti za, sa. Nah, sin sama za itu satu makhraj gitu. Subhanallah ya. Jadi kalau kita analisa memang setiap huruf itu satu tempat tapi dia sifatnya beda sifat. Ini mah hamas, ini mah jahar. Ini kan hamas ta itu, da jahar, to jahar, qalqala kayak gitu. Kalau ini memang jahar semua nih, la na ro. Yang sering kerasa itu la na ro. Allah, la, bismillah. Kerasa kan lidahnya, la. Ada di sini tuh gambar-gambarnya. Cuman ya praktiknya itu agak repot ya kalau belum terbiasa itu. Tuh, lidahnya begini ya. Ngegerakinnya itu, masya Allah ya, harus latihan. Harus latihan. Mungkin itu ada yang ditanyakan dari ini letak huruf. Nanti kita praktekkan. Sambil di situ nanti kita praktekkan ayatnya. Kira-kira huruf apa sih yang paling sulit gitu ya? Saya terus terang kalau mengucapkan sin besar ini agak kayak kurang desis perasaan. Karena saya sama guru saya itu kurang tafashi, Mas. Kurang tafashi begitu. Padahal saya udah perasaan udah desis ya. Minaish. Kayaknya berat perasaan saya itu. Makanya saya ketika ngajar minaish desiskan. Minaish syaitanir rajim. Sin besar nih perasaan agak berat diucapin sama saya itu ya. Gitu. Mungkin itu ya. Kita langsung praktek ke taksimnya ya satu-satu. Iya boleh. Salah shin sama ta. Sin besar apa sin kecil? Sha. Sin besar ya? Sha. Iya. Sa. Iya. Sin besar itu di tengah-tengah lidah sekali. Sya. Contohnya. Contoh di kalimatnya. Kadang-kadang kan dalam Quran. Iya. Sa. Nih, di surat Wasyams itu. Wasyamsi, sin
sin besar sin kecil. Wasyamsi wadduhaha, ya kan? Wasyamsi wadduhaha. Ha, ya kan? Ha. Agak mirip-mirip tuh. Masya Allah, itu ya harus bisa membedakan, jangan sampai wasamsi waduhaha gitu, jangan begitu. Waduhaha nanti kan sama dong, waduha. Sedangkan hurufnya ha sama ha. Waduha tiga tempat ya. Waduha wasyamsi wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kalau sa di surah Wadduha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan fahaddits ujung lidah. Nah ini sa. Fahaddits, ha sama sa. Fahaddits. Iya, ujung lidah sama zal besar satu tempat. Jangan allazi siratal ladzi. Kalau masih lazi berarti zaidi di ini kan, iya di z kan ya. Jadi zal besarnya jadi dizaikan. Allazina yu'minuna ya. Siratal lazina, jangan lazi ujung lidah. Lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu latihan. Saya pribadi latihan. Karena yang namanya makhraj itu harus dilatih. Kalau ilmu tajwidnya memang dibaca. Ini idgham, ini ikhfa, ini idhar. Itu ilmu tajwidnya. Jadi kalau ibarat ini mah nahwu shorof mah ya. Kalau tajwid itu nahwunya, nahwu itu yang memerintahkannya, ini harus dibaca idgham. Nah, kalau makhraj itu sorofnya. Sorof itu yang satu huruf merembet kemana-mana, kayak nasoro yansuru nasron gitu. Kalau ilmu bahasa Arab ya, itu nahwu sorof. Nah, tajwid itu yang memerintahkan ini harus idgham, ini harus ikhfa. Tajwidnya. Kalau makhraj itu sorofnya, ibunya itu kan melahirkan dari makhraj ini melahirkan berapa anak huruf ya. Dari setiap makhraj huruf ini melahirkan anak huruf. Dari makhraj al-lisan melahirkan anak berapa? 18 anak huruf. Dari bibir tadi ya, 2 bibir kemarin melahirkan 4 anak huruf. Melahirkan anak ya, melahirkan 4 anak huruf. Dari tenggorokan melahirkan 6 anak huruf. Kha, wa, ha, a, ha. Hamzah sama ha gitu. Nanti ada al-khaisum. Setelah ini al-khaisum. Huruf-huruf yang dengung itu masuknya kepada ilmu tajwid. Nanti kita ketemu ya. Oke, kita praktek ya. Praktek. Ya, boleh. Dari Pak Andar ya. Ayat selanjutnya ayat 100. Iya, 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi alaihi wa qad fassala lakum. Iya, kalau tidak kuat nafasnya dimanapun boleh berhenti ya Pak ya. Jadi supaya kita nafas dengan tajwid itu pas ya, tidak ada yang kurang. Dari mimma, zal besarnya tuh, dzukiras, nah ujung lidah tuh mimma
Wa qad fassal boleh atau fassala lakum boleh. Dari mimma. Mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala alakum ma harrama alaikum. Ya udah bagus. Dari wa qad fassala lakum. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurrirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Wasnanya pendek ya. Wa inna katsiran liyudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Sekali lagi, bukan liyudillu, la yudilluna. La yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Lamunya pendek bunya. A'lamu bil langsung. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Masih pak kepanjangan anaknya. Inna rabb langsung. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu dhahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima. Iya. Dari yaksibunal isma sayumanya pendek. Isma sayujzauna bima. Yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaftarifu Yaqtarifun. bima kanu yaqtarifun. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم Boleh. Bila. أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Sekali lagi innya izhar. وإن Jangan ditahan. Langsung. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Iya bagus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي Kalau wakaf pendek bi. Awaman kana, nanya pendek ya. Kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi. Awaman kana ikhfa dulu. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Ya, sekali lagi awas panjang pendeknya. Yang pendek jangan dibaca panjang ya huruf akhirnya. Fin nasi kaman, sinya pendek. Nasi kaman masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha. Fin nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyinna lil kafirina ma kanu ya'malun. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا. Kalau wakaf situ kalimatnya sempurnanya sampai panjang, ada wawunya ya. Sekali lagi. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا. Iya. Aga bukan aku. Akabiro hurufnya kaf. Jadi kalau kof kan di belakangnya kaf ya, agaknya keluar. Jadi agak ke langit-langit tidak ini. Kalau ini ka biasa. Akabiro mujrimiha liyamkuru fiha. أكابر مجرميها ليمكروا فيها Terus وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم
Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta. Di situ. Nanti dari hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Di situ ada waqaf mim, waqaf lazim harus dilanjuti. Sekali lagi وإذا جاءتهم آيات ayatun langsung ya ayatun وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما dari awas natanya pendek ya, lan nu'mina hatta langsung mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Dari lan nu'mina nada pendek. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله Ya, Allah الله أعلم حيث يجعل hati-hati huruf 3 kalimat pendek semua itu Pak. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ujung kalimatnya pendek semua itu. Enggak ada panjangnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharu 'indallahi wa 'adzabun sudimun bima kanu yamkurun. Dari saghar, hati-hati, sagharun ya tapi Ya, sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Bagus. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yudillahu ayyudillahu yasrah sajrahu lil Islam. Pelan-pelan. Faman yuridillahu bu-nya pendek ya. Yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doikan Iya, doyiqon
doikon harjan ka'annama yasha'adu bis sama kadzalika alur rabbu allazina la yu'minun. Sekali lagi dari yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yaj'alur lahur rizq alal ladina la yu'minun. Ya, cukup. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, bagus. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Ulangi lagi. Qadnya qalqalah. Qad fassalna. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Satu lagi lahum darus. لهم دروس Jangan ditahan. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. U-nya bagusin. U-nya bagusin ya. Jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. Kalau diwasul jadi idgham itu jami'an didghamkan. Kalau itu kan ada waqaf jim. Jami'an. Ulangi lagi. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ruhnya pendek ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ya ma'syaral. Terus Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Hati-hati ininya pendek. Ya ma'syaral jinni qadis langsung enggak ada tanda panjangnya kan ya. Iya panjang. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Terus. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna. Jadi Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana. Iya. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru ma'wakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Ulangi hati-hati. Qala an-naru
النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'da. Pelan-pelan nafasnya diatur ya. Di situ ada waqaf, ada situ ba'dha boleh waqaf situ. Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dha. Mati wa kalau waqaf di situ. Coba wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dha. Ba'dhum bima kanu yaksibun. Iya, cukup. Ya, Pak. Udah kelihatan itu pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kedengarannya kayak ngorok khim gitu kan. Nirrahim biasa aja. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Iya, sekali lagi sin gede katanya. Ya ma'syaral syarol. Iya memang ada ganti ya kalau belum terbiasa. Ya ma'syaral. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Iya, dari alam ya'tikum. Alam Jangan ya'tikum. ditahan. Alam ya'tikum rusulun. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum. Iya, alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayah. Iya, boleh. Wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim. Iya, Ala anfusihim annahum kanu kafirin. Iya, bagus. Cukup. Pas ya. Wih, subhanallah. Mana yang terakhir? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alam yakul Rabbuka. Alam di situ ada idgham bila gunnah, nun sukun bertemu lam. Alam langsung. Dzalika alam yakur. Nah, sama itu juga nun sukun ketemu ro. Bila gunnah dua-duanya, ketemu lam ketemu ro. Alam yakur. Alam yakur Rabb.
rabbuka muhlikal qura. Dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha. Iya, sekali lagi di alamnya jangan ditahan langsung. Alam dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmi wa ahluha. Kalau idgham bi gunnah ditahan ya. Kalau bila gunnah ketemu lam ketemu ra langsung alla arra langsung. Dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha. Bidulmi wa ahluha ghafilun. Ya, cukup. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di dalam hadis menerangkan bahwasanya al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wa yatata'u bil Qur'an wa huwa syaqqun falahu ajrani. Barang siapa yang pandai membaca Al-Quran, bagus makhrajnya, tajwidnya bagus, kena makhrajul huruf sesuai dengan ilmu tajwid, makhrajnya kena, maka dia bersama para malaikat yang dimuliakan. Tapi bagaimana kalau orang yang masih terbata-bata, wa yatata'u bil Quran, dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa huwa syaqqun, dan dia sangat berat sekali mengucapkan huruf itu. Belum bisa diulang lagi ha, belum bisa lagi a gitu, atau kebalikannya a jadi a atau ha jadi ha gitu, sya jadi sa. Berat kayaknya ya mengucap itu, nggak bisa. Jangan khawatir, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Pahala dia berat mengucapkan huruf tersebut, pahala dia mau belajar Al-Quran itu. Jadi tidak ada ruginya orang yang mau belajar itu. Satu, ketika kita masih belum bisa, masih salah mengucap huruf, insya Allah ada pengampura ya, ada pengampun dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dalam taraf belajar. Jadi terus aja ya, jangan, yang penting kita niatkan karena Allah ngajinya ini. Jangan sampai kita ngaji ini apa ya, pengen dialog. Wih, iya je ngaji je konku ya. Tumben je konku. Iya ki ambil iki je. Jadi jangan begitu. Jadi kita niatkan karena Allah, menghilangkan kebodohan. Insya Allah kalau kita niatnya karena Allah, mudah-mudahan Allah bukakan futuh ya. Kalau sudah bisa itu insya Allah ngebrebet lah. Kalau ibarat sudah bisa naik sepeda tuh langsung itu anak kecil itu ya. Awalnya jatuh lagi, susah lagi, jatuh lagi. Tapi kalau sudah bisa insya Allah. Saya juga sama Pak ya, belajar Quran itu dari kecil itu terus aja sampai dewasa, sampai seperti ini. Saya karena di kiroati ya Pak ya. Kalau di kiroati itu saya dibimbing lagi, termasuk kurang mancus, Ustadz kurang mancus ya. Katanya ibu harus kalau A harus membuka 3 jari katanya. Pegel ya. Sampai A, karena ini metode untuk mengajarkan Al-Quran ya, saya harus ikuti ya, saya harus ikuti ya. Walaupun sudah bagus katanya harus ngebuka, harus meringis, mecucu. Mecucu itu mancus ya, meringis itu nyengir ya, nyengir senyum gitu kan. Nggak boleh miring. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, nggak boleh. Harus ya. Kadang ya memang ada dengar begitu. Itu ininya miring. Jadi nantinya imalah semua ya. Enggak boleh imalah dalam Quran itu cuma ada 1. Kalau di qiraat Asim riwayah Hafiz, imalah itu cuma ada 1. Bismillahi majreha wa mursaha. Selainnya enggak boleh ya. Harus i. Jadi termasuk khoir, jangan khoer ya. Koder gitu kan. Jadi enggak boleh ya. Kalau qiraatnya qiraat Nafi, iya qiraat Nafi riwayat Warsh tuh. Wadduha wal laili idza saja. Harusnya kan saja sebenarnya. Kalau qiraatnya qiraat Nafi riwayat Warsh itu boleh.
Kalau kitanya sudah belajar, sudah ada gurunya. Cuman saya belum belajar sama guru yang 30 juz itu harus begini nih, talaki. Belum saya, cuman saya mempelajari doang, dengar dari apa ustaz gitu. Cuman belum talaki 30 juz. Kalau saya sudah talaki 30 juz, bisa jadi saya ajarkan qiraat nafi. Wes pokoknya udah beres nih qiraat Asim nih 30 juz, kita buka lagi, kita belajar qiraat nafi riwayah Warsh. Nanti banyak yang eknya itu. Termasuk yang Musa bacanya Muse. Apa cirinya? Cirinya ketika fathah itu bukan pakai alif dia panjangnya, pakai iya. Musa itu kan begini. Termasuk wadduha ya. Wadduha itu cirinya begini, bukan pakai alif ini panjang wadduha, tapi pakai iya bengkok. Ya bengkok itu alif bengkok bahasanya. Nah, itu bisa dibaca jadi tengah-tengah antara fathah dan kasroh. Tidak kasroh tidak, fathah tidak, tapi dia tengah-tengah, memiringkan bacaan fathah kepada kasroh. Tapi itu qiraat nafi riwayah Warsh. Dan saya belum talaki 30 juz, nggak boleh ngajarin, nggak ada gurunya sayanya ya, hanya mendengar saja gitu. Seperti itu. Nah, kita hanya baru satu imam nih, satu imam Asim riwayah Hafs. Nanti ada bacaan gharib nih, ketemu namanya naql. Naql itu apa? Bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Nanti ada bacaan tashil. Tashil itu 2 huruf hamzah, tapi hamzah yang kedua dibaca ringan. Tulisannya a'jamiyun, bacanya a'jamiyun. Nah, saya udah tawarkan kepada majelis taklim ibu-ibu, kata saya, mau tidak bulan Ramadan belajar gharib nih, ini mah khusus gharib. Saya kan ada bukunya nih gharib. Ini mah namanya daurah kata saya. Jadi diberesin pelajaran gharib ini satu Quran qiraat Asim ini bulan Ramadan lah, enggak banyak-banyak, paling seminggu atau lamanya 10 hari gitu ya. Kalau mau silakan, mau sore atau mau buka tuh 10 hari atau 5 hari. Waktu tambahan. Cuman ini mungkin tiap hari karena ini ngebahas gharib. Gharib ini harus nyambung. Jadi seperti mulai dari dari waqaf mim ini harus berhenti ya, wajib berhenti. Titik 3 namanya muhanaqah, berhenti di salah satu titik. Qola qaf wajib, tanda waqaf harus berhenti gitu. Enggak boleh di wasol. Kemudian sholat lam alif za ada ini khusus ngebahas ini saja bulan Ramadan. Kata ibu-ibu, ya siap Ustaz. Kalau beresnya seminggu ya alhamdulillah. Saya daurah ini di kampus itu seminggu beres. Ini seminggu itu sekitar 2 jam sama satu pertemuannya. Karena nanti diterangkan nih. Iya 2 jam sekali ini. Paling kalau ini habis zuhur. Tapi tiap hari habis zuhur seperti jangan hari pertama ya. Seminggu kedua lah atau minggu kedua gitu kan, biar udah terbiasa puasa ya, biar kita terlalu lemes ya. Atau kalau mau habis asar sampai buka puasa gitu tiap hari. Mangga silahkan, kalau mau saya tawarkan ini sekalian biar walaupun belum beres tapi ilmunya sudah dapat, ilmu gharibnya. Satu Quran itu cuma segini. Kalau dengan ibu-ibu seperti apa ini? Ya kalau misalkan waktunya. Kalau dengan ibu-ibu waktunya kayaknya kan ibu-ibu sore-sore mau masak ya. Masak. Jadi kemungkinan pagi. Masak kolak. Masak kolak kan. Nanti kalau sore-sore enggak masak kolak nantinya. Nanti ketemu semua Pak Haji di Quran itu, yang qiraat Asim riwayah Hafs itu ada semua. Termasuk nanti Fawatihus Suwar tuh ya, yang harus dibaca wasol ketika waqaf. Diajarin semua di gharib ini. Dan ini sangat jarang sekali, jarang orang itu sampai beres ya bisa gharib ini, karena dia asing, tulisan dengan bacaan beda. Gharib itu kayak fihi muhanan, fihi itu semuanya pendek kecuali ada satu, fihi muhanan illa mataba. Nanti ada yardahu, hunya biasa hu itu panjang dibaca pendek, biasa hi itu pendek dibaca panjang, kayak gitu. Ada kebalikan seperti itu. Di ini sudah dikumpulkan semua ya oleh pengarang Kiai Haji Dahlan Zarkashi, di sini sudah dikumpulkan. Jadi
kalau Bapak mau nanti DKM yang ngejadwal saja gitu. Gimana kalau Sabtu Minggu? Ya mudah-mudahan beres ke Sabtu Minggu. Nanti saya hitung-hitung. Berarti itu mah materi tambahannya. Iya, materi tambahan daurah. Tidak mengurangi yang ini. Tidak, ini mah tetap berjalan seperti biasa normal gitu. Kalau seperti bulan puasa ketemunya Senin sore gitu habis asar, ini berjalan tetap gitu. Kalau mau bulan puasa berlanjut. Ini mah sebagai tambahan dan ini tiap hari gitu. Tiap hari sampai beres gitu. Mangga ya kalau mau. Iya jam 10. Atau sebenarnya mau digabung juga nggak apa-apa. Gak digabung juga. Yang penting mah nanti praktek malu gak tapi bawa aja. Ya gak jadi masalah karena ini mah daurah. Daurah itu ada waktunya terus-terusan gitu. Tiap hari gitu. Cuman yang kerja mungkin nantinya kepotong ya. Yang kerja gitu. Berbeda waktu kayaknya kan. Kalau ibu-ibu kata Pak Haji Harun tadi memang cocoknya pagi ya. Iya iya. Karena kan bapak-bapak masih punya kegiatan. Ya bapak juga kan kalau yang kerja pastinya kepotong. Baik. Boleh balik dulu yang tadi tuh. Yang mana? Ini di masih Al-An'am ya. Iya. 117 tuh Tad, setelah tanda waktu jim. 117. Sedikit sini. Wa huwa a'lamu. Yang mana 117? 100. Oh sebelahnya ya. 117. Oh ya, wa huwa a'lamu. Jadi a'lam ya. A'lamu punya pendek ain. Ya. Iya, hamzah ketemu ain. Jadi hamzah kan di sini di tenggorokan bawah ya. Ketemu ain di tengah-tengah. Bunyi a dulu. Tapi dia ain itu mengalir. Jangan sampai jangan sampai tawallu. A'lamu wa huwa a'lamu wa huwa a'lamu man yadhillu an sabili. Jadi kalau ain itu dari tengah-tengah tenggorokan satu makhraj dengan ha ya. Ha. Kerasa di sini dipegang, dipegang sini kerasa. Ha. Kerasa dipegang di sini tengah-tengah tenggorokan. Yang pas ini apa namanya? Manik-manik ya. Buah holi di sini ya. Jakun ya, pas jakun sini. Kena itu. Jadi hamzah bertemu ain. Kemarin pas saya pelatihan itu memang ain itu dia yang ngalir, nggak boleh dia seperti tawalum gitu ya. Jadi ali ketika sukun itu dia memang ngalir. Ya mal jangan iya, kalau dia buru-buru dia nantinya mantul. Ya buru-buru harus mengalir. Ya mal kayak wain itu dia jangan mage jangan begitu, jangan nanti kalau buru-buru dia mantul. Dot juga sama yudlil jadi ada huruf-huruf yang dibacanya itu dia seret gitu ngalir huruf sukun itu. Kita sudah sampai halaman berapa tadi? Soalnya Ustaz mau nanya dulu. Boleh. Yang halaman 128 tadi. 128 ya. Tadi jangan dibaca ketika laum ini ditahan itu maksudnya. Yang mana? Itu lahum katanya nggak jangan ditahan lahum nggak. Lahum Darussalam. Lahumnya jangan ditahan bacanya. Iya, mim mati ketemu apa itu? Da, iya. Hukum mim sukun larinya itu. Apa pelajaran ininya apa namanya? Nah, kita sudah terangkan beberapa kali ya. Ada hukum mim di situ masuknya. Hukum mim itu
Hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang pertama itu adalah izhar syafawi. Di buku yang hijau boleh dibuka, di situ hukum mim biar kebaca. Kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamatsilan ya. Ini mati ketemu mim. Ya. Izhar syafawi itu apa? Izhar syafawi itu hurufnya mim sukun, ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Tuh, itu hurufnya selain mim dan ba kan ya? Berarti dia harus izhar, wajib izhar, nggak boleh ditahan. Lahum da, nggak boleh. Mimnya nggak boleh ditahan lama-lama. Harus lahum da, sukunkan lahum da, langsung masuk kepada huruf dal. Lahum da. Nanti kalau dibaca ditahan, maka salah bacaannya. Nah, ini yang dinamakan kita baca Quran tanpa tajwid, hukumnya berdosa selama dia tidak mau belajar. Udah mah tidak mau belajar, baca Qurannya tidak sesuai dengan tajwid, udah gak mau belajar dosa, baca Qurannya dosa maning. Jadi merembet kemana-mana. Sholatnya juga sama. Aduh, makanya Quran mah pondasi buat anak-anak, buat kita, terus sampai kita innalillahi, terus aja. Jadi sekali lagi, ketika ada mim sukun bertemu bukan dengan mim, bukan dengan ba, maka dibacanya izhar. Izhar itu jelas, zuhur itu jelas ya, terang gitu, jelas. Izhar syafawi. Syafawi itu apa? Hurufnya keluar dari bibir, ma, dua bibir, mim, ma, maka dinamakan izhar syafawi. Jadi dijelaskan huruf mim sukunnya di syafawi itu jelas. Syafawi huruf mim sukunnya jelaskan. Lahum darussalam. Bukan itu saja, banyak di bawahnya ada tuh tadi tuh. Hum khalidina ya. Yang kedua, nah ini nih yang kedua nih ya. Yang kedua ini adalah hurufnya mim sukun, ikhfa syafawi ya, bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf ba bagaimana cara membunyikannya? Bibirnya mingkem, wa hum bi ghairi. Di itu di tajwid yang hijau di apa ini contohnya di situ? Wa ma lahum naba'ahum bil haqqi ya kan? Ba sukun ketemu ba, naba'ahum mingkem ya, rapatkan, kata Abah itu rapatkan. Karena ada juga yang ikhfa syafawinya enggak rapat. Lahum ada yang begitu, tapi guru saya mengajarkan rapat. Naba'ahum bil haqq. Oh, gitu. Ada juga ya, banyak ya. Setiap mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini namanya ikhfa syafawi. Ikhfa itu dengung ya, samar ya, samar. Jadi mimnya itu samar kepada huruf ba, mingkem. Hum bi naba'ahum bil haqqi. Yang ketiga, hukum mim sukun itu adalah idgham mimi. Apa hurufnya? Mim sukunnya ketemu dengan mim lagi. Mim mati ketemu mim, maka dilamakan, ditahan, diidghamkan. Kayak idgham bigunna. Apa? Hum mimma di surah Al-Mursalat ya. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Surah Al-Mursalat tuh yang sebelum juz 29 Tabarok, di situ ada, dibuka sebelahnya. Alam nakhluqkum mim sukun ketemu mim. Namanya idgham mimi, idgham mutamatsilain sama ya. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain sama.
Kalau idgham mimi itu bahasa lain bahwa mim mati ketemu mim. Kalau idgham mutamasilan itu ada yang tidak digunakan. Tak ketemu tak, dal ketemu dal, sama idgham mutamasilan. Hurufnya sama. Tapi khusus mim mati ketemu mim namanya idgham mutamasilan atau idgham mimi. Karena dua huruf mim yang ditahan ketika bacanya itu harus ditahan, dilamakan, digunakan. Itu ya. Ada lagi, Pak? Iya. Jadi enak kalau kita bisa menguasai tajwidnya enak. Itu ada semua di situ, Pak. Iya. Kita tinggal latihan makhorijul hurufnya saja. Ya. Halaman 29. Halaman 29 kan ya. Ada lagi, Pak Haji? Kalau kita sudah bisa mengurai Al-Quran dengan tajwidnya ya, seperti kayak tadi yang akhir ayat ya, kita bahas urai tajwidnya. Dzalika dza matabi'i. Kemarin itu ya. Alam yakur rabbuka, nun sukun bertemu lam, idgham bila gunnah. Nah, sini nih alam ya. Tuh, pas terakhir tuh mim sukun ketemu selain mim dan ba, berarti izhar syafawi. Alam enggak boleh alam ya, enggak boleh. Harus alam ya langsung. Yakur rabbuka, nun sukun ketemu ro, idgham bila gunnah. Kemudian ro-nya tafkhim, rabbuka muhlikal qura, ada al situ, al-qamariyah qura, ro-nya panjang, dua harokat, namanya mad tabi'i, ro-nya tafkhim, qura bizulmi, tanwin bertemu waw, idgham bigunna, digunakan bizulmi wa ahluha ha mad tabi'i, gha mad tabi'i, filuna filun mad arid lisukun. Kalau sudah bisa mengurai seperti itu, tinggal belajar makharijul huruf. Karena saya pun makharijul huruf tetap belum bagus menurut saya ya, belum bagus. Karena perasaan sama berat makharijul huruf itu. Wong belum bisa H itu sampai susah amat Ustaz, H itu nggak bisa. Emang iya kalau belum bisa malah susah. Wong udah bisa aja kalau jarang latihan, tetap kayak qori, Pak. Orang yang bisa qori itu kalau jarang latihan sama. Jadi apa ya, kayak ini lagunya itu kurang pas lah gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa, yang sudah internasional itu udah tiap hari itu kayaknya latihan di rumahnya. Ngajar santrinya latihan, dia latihan sendiri juga iya. Sehingga apa? Dia terbiasa. Jadi kalau orang sudah ahli itu ya gimana ya, udah hebat lagi, udah lihai gitu, udah ahlinya. Tidak ada berat untuk melakukan lagam apapun. Tapi kalau kita belum terbiasa memang sulit sekali. Saya perhatikan ya MC itu ya. Ya assalamualaikum juga assalamualaikum. Assalamualaikum. MC organ tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak semua MC organ itu. Kata saya MC-nya nggak bener itu assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha semua. Mentang-mentang ada itu apa namanya ehonya itu ya, pas itu ya. Oke, gitu kan. Langsung. Jadi nggak bener assalamualaikumnya itu. Mau dikritik nggak enak ya, kayak ngaji aja Pak Ustadz ini. Gitu. Tapi kan tetap itu doa itu assalamualaikum itu. Kalau makhrajnya nggak bener berarti bukan assalamualaikum, bukan keselamatan kepadamu, bukan nantinya. Apa itu maknanya? Assalamualaikum itu apa maknanya? belum ini. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم
وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعماتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأساتذنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.